Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kita terlebih dahulu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim untuk memulai pelajaran pada kali ini. Kemudian jangan lupa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ananda sekalian, hari ini kita akan mempelajari suatu bentuk turunan yang berbentuk fx sama dengan ux plus minus vx, dan juga nanti kita mempelajari turunan dari fungsi yang berbentuk ux dikali vx. Tentunya ini merupakan pembelajaran baru juga bagi Ananda sekalian, silahkan nanti dipahami. Setelah minggu kemarin kita mempelajari bagaimana fungsi x didefinisikan turunannya, yaitu dengan rumus f turunan x itu adalah limit h mendekati 0 dari fx tambah h dikurang fx per h gitu. Jadi silakan Ananda ingat-ingat kembali pembelajaran minggu kemarin. Kita coba tulis apa rumusnya. Kita ingat lagi bahwa f turunan x itu adalah limit h mendekati 0 dari fx tambah h dikurang fx per h. Itu merupakan turunan dari fungsi fx secara umum. Dan juga kemarin kita juga mempelajari bentuk jika fx itu sama dengan a dikali n x pangkat a dikali x pangkat n, maka turunannya adalah n dikali a di x pangkat n dikurang 1. Jadi ingat ini, n ini akan turun, kemudian pangkatnya akan berkurang 1. Jadi ini yang akan adik-adik ingat semuanya. Oke, untuk yang pertama kita akan mempelajari bagaimana rumus turunan dari fungsi x sama dengan ux plus vx gitu. Jadi untuk yang bersifatnya penjumlahan, maka kita dapat membuktikan jika fx-nya itu adalah ux ditambah vx, maka kalau untuk turunan kita perlu mencari fx tambah h. Itu gampang aja, berarti semua yang ada x di sini kita ganti dengan x tambah h. Berarti fx tambah h-nya menjadi ux tambah h ditambah vx tambah h. Itu dari fx tambah h. Maka nanti kita tinggal masukkan ke rumus turunan. Kita dapat buktikan f turunan x, kita ingat kembali bahwa f turunan x adalah limit h mendekati 0 dari fx tambah h dikurang fx per h. Kita tahu bahwa fx tambah h ini, maka kita tinggal masukkan atau substitusikan ux tambah h ditambah vx tambah h dan dikurang fx. Fx itu adalah ux ditambah vx. Kita tinggal satukan fungsi yang memiliki fungsi yang sama, yaitu ini sesama fungsi u, maka kita dekatkan dia. Ini ux tambah h dikurang ux, kemudian vx tambah h dengan vx, vx tambah h dikurang vx. Untuk fungsi limit itu boleh kita pisahkan. Seandainya ada berbentuk seperti ini, kita pisahkan satu persatu. Limit h mendekati 0 dari ux tambah h dikurang ux per h ditambah limit h mendekati 0 vx tambah h dikurang vx per h. Kita tahu bahwa ini merupakan turunan dari fungsi ux, dan ini juga merupakan turunan dari fungsi vx. Sama kayak yang ini. Ini kan turunan dari fx. Berarti ini merupakan turunan dari ux dan ini turunan dari vx karena bentuknya sama seperti ini. Kita ingat lagi bahwa ini adalah bentuk umum dari turunan. Maka f turunan x itu adalah u turunan x
tambah V turunan X. Berarti ini juga berlaku nanti untuk pengurangan. Itu Fx U turunan X tambah V, dikurangi V turunan X. Jadi berlaku untuk kedua bentuk, untuk plus minusnya. Nanti silakan dibuktikan kalau seandainya ingin membuktikan juga apakah benar turunan dari Fx sama dengan Ux kurang Vx itu adalah U turunan X kurang V turunan X. Kita lanjut ke contoh soal. Untuk contoh soal ada 3 contoh soal. Yang pertama itu adalah tentukan turunan dari Fx min X pangkat 3 dikurang 7X kuadrat. Kemudian 4X kuadrat tambah 15X. Kemudian yang ketiga itu adalah 9X pangkat 3 kurang 3X tambah 5 per X kuadrat. Ingat bentuk ini dipelajari di kelas 1. 5 per X kuadrat itu juga sama dengan 5X pangkat min 2. Oke, ingat bentuk tersebut. Kita lanjut ke soal penyelesaian. Untuk penyelesaian soal pertama, Fx sama dengan min X pangkat 3 kurang 7X kuadrat. Jadi kita perlu membagi. Ini merupakan U dan ini merupakan V. Jadi terbentuklah Fx sama dengan Ux dikurang Vx. Jadi kita bisa cari satu persatu. Maka turunannya nanti kita cari adalah U turunan X dikurang V turunan X. Tinggal kita cari tersebut. Kalau kita ketahui U-nya min X pangkat 3, berarti U aksennya adalah, atau U turunannya adalah 3. Ini kita bawa ke depan. 3 ini menjadi N nanti, menjadi min dikali 3 kali X, karena turunan berarti pangkatnya dikurangi 1, X pangkat 3 kurang 1, jadi min 3X kuadrat. Begitu juga V, 7X kuadrat, jadi 7 dikali 2 dikali X pangkat 2 dikurang 1 menjadi 14 kali X gitu. Jadi konsepnya itu adalah pangkatnya dibawa ke depan, diturunkan, nanti pangkatnya dikurangi 1. Itu aja konsepnya, mudah kok mempelajari turunan. Jadi kita tinggal substitusikan ke persamaan yang ini. Jadi F turunan X menjadi min 3X kuadrat dikurang 14X. Cukup gampang dan sangat mudah dipahami. Kita akan dipahami terlebih dahulu. Oke, kita next ke soal berikutnya. Fx sama dengan 4X kuadrat ditambah 15X. Jadi ini merupakan Ux dan ini merupakan Vx. Anda juga boleh ganti AX ke BX atau yang lainnya, yang penting itu sebuah fungsi dan dicari dengan turunan masing-masing suku. Oke, untuk suku pertama U-nya sama dengan 4X kuadrat. Jadi U turunannya 4 dikali 2 dikali pangkatnya dikali X pangkatnya dikurangi 1, 2 kurang 1. Jadi 4 kali 2 8 X pangkat 1, jadi 8X. Ini adalah U turunan X-nya. Kemudian V adalah 15X. V turunannya karena pangkatnya 1, berarti 15 dikali 1. Kalau biasanya kali 1 itu tidak ditulis, dikali X 1 dikurang 1. Kalau pangkat 0 itu apapun yang dipangkatkan 0 kecuali 0 itu bentuknya adalah 1. Berarti 15 kali 1 sama dengan 15. Ini adalah V turunan X. Jadi jika Fx-nya adalah U tambah V, maka F turunan X-nya adalah U turunan tambah V turunan. Jadi hasilnya adalah 8X tambah 15. Oke, bisa dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal ketiga ada 3 suku. Kita boleh tambahkan nanti menjadi W, karena kita urutkan saja. Ini adalah U, ini adalah V, ini adalah W. Ingat, ini bisa kita ubah menjadi 5 kali X pangkat min 2. Oke, ingat seperti itu. Jadi kita selesaikan satu persatu.
Jika U-nya sama dengan 9X pangkat 3, maka U turunannya adalah 9 kali 3 dikali X pangkat 3 dikurangi 1. Jadi 27X kuadrat. Ini V. Jika V-nya itu adalah 3X, maka V turunan itu menjadi 3 dikali 1 dikali X pangkat 1 dikurang 1. 3 kali X pangkat 0. X pangkat 0 apapun dipangkatkan 0 kecuali 0 itu ada hasilnya adalah 1. Berarti 3 dikali 1. Hasilnya 3. Untuk W itu sama dengan 5 per X kuadrat. Kita tahu 5 per R kuadrat bisa diganti dengan 5 dikali X pangkat min 2. Jadi jika diturunkan 5 kita kalikan dengan min 2. Berarti 5 kali min 2 nanti min 10. Kemudian pangkatnya dikurangi 1. Min 2 dikurang 1 berarti min 10 dikali X pangkat min 3. Kalau pangkat min 3 berarti kita bisa pindahkan ke bawah. Min 10 per X pangkat 3. Di sini 3. Oke. Jadi kalau kita lanjutkan, kalau bentuknya U dikurang V tambah W, maka turunannya U turunan dikurang V turunan tambah W turunan. Menjadi 27X kuadrat dikurang 3 dikurang 10 per X pangkat 3. Ini X pangkat 3. Oke. Bisa dipahami, kita lanjut ke bentuk berikutnya. Turunan dari perkalian dua buah fungsi. Jika fx-nya sama dengan ux dikali vx, maka f turunan x-nya adalah ux dikali v turunan x ditambah Vx dikali U turunan X. Ini bisa kita buktikan dengan rumus persamaan definisi dari sebuah turunan fungsi. Maka definisi dari sebuah turunan fungsi itu adalah limit H mendekati 0 dari Fx tambah H dikurang Fx per H. Jika kita ketahui ini Fx-nya sama dengan Ux dikali Vx, maka Fx tambah H-nya kita bisa ganti menjadi Ux tambah H dikali Vx tambah H. Itu merupakan Fx tambah H dari Fx gitu. Maka kita tinggal substitusikan Fx tambah H adalah Ux tambah H dikali Vx tambah H. Dan Fx itu adalah Ux dikali Vx per H. Untuk memudahkan membuktikan sebuah turunan perkalian dari dua buah fungsi, maka kita bisa menambahkan Ux ditambah H dikali Vx dikurang Ux tambah H dikali Vx. Kalau kita jumlahkan ini, hasilnya apa? Ini hasilnya adalah 0. Gitu. Ini hasilnya 0, berarti tidak akan merubah nilai dari fungsi yang di atasnya gitu, karena hanya akan kita tambahkan dengan 0. Ini untuk memudahkan pembuktian rumus. Jadi kalau kita lihat di sini ada yang bisa difaktorkan Ux tambah H dikali Vx tambah H, kita bisa ambil yang ini, berarti kita dekatkan dia supaya nanti tidak terkacau pikirannya ketika memfaktorkan gitu. Ini juga ada Vx, di sini juga ada Vx. Jadi kita bisa dekatkan juga untuk supaya mudah memfaktorkan nanti. Gitu. Ini Ux tambah H, sesama ada Ux tambah H, kita bisa faktorkan menjadi Ux tambah H dikali. Kalau kita lihat di sini tinggal Vx tambah H, kalau di sini tinggal min Vx. Berarti kita faktorkan hal tersebut. Jadi Ux tambah H dikali Vx tambah H dikurang Vx per H. Ditambah limit dari ini yang sama adalah Vx. Kedua suku sama-sama memiliki unsur Vx. Maka kita bisa faktorkan limit dari H menuju 0 mendekati 0 dari Vx dikali Ux tambah H dikurang Ux gitu. Jadi kita berdasarkan konsep limit, kalau sebuah perkalian limit kita juga bisa pisahkan nilai limitnya. Limit H mendekati 0 dari Ux tambah H dikali dengan limit H mendekati 0 dari
V X tambah H dikurang Vx per H. Ditambah dengan, ini juga kita bisa pisahkan karena dia perkalian, limit H mendekati 0 dari Vx dikali dengan limit Ux tambah H dikurang Ux per H. Karena ini perkalian, kalau kita substitusikan limit H mendekati 0 ke Ux tambah H ini, berarti jadinya nanti adalah limit H mendekati 0 ataupun nilainya akan menjadi Ux saja, karena ini akan hasilnya Ux ditambah 0, maka hasilnya menjadi Ux. Dikali dengan, kita tahu ini adalah bentuk rumus umum dari turunan limit H mendekati 0 dari Vx tambah H dikurang Vx per H, itu adalah turunan dari fungsi Vx, maka dia adalah V turunan X ditambah limit Vx, berarti tidak ada unsur H di sini, berarti langsung kita masukkan aja nilai Vx dikali dengan, ini merupakan turunan dari fungsi Ux, berarti ini adalah turunan U turunan X. Jadi ini asal rumus Fx sama dengan Ux dikali Vx, turunannya adalah Ux dikali V turunan X tambah Vx dikali U turunan X. Terima kasih, ini bentuk pembuktian. Kita masuk ke contoh soal supaya nanti Anda sekalian mengerti. Contoh soal ada 3 contoh soal juga. Carilah dy dx. Dy dx itu juga merupakan turunan. Kita ingat y aksen, kemudian f aksen x, kemudian dy dx, dan lain sebagainya. Ini merupakan bentuk-bentuk turunan. Oke, untuk soal yang pertama kita bahas satu persatu. Y-nya adalah X dikali 2X tambah 1. Berarti U-nya adalah X dan V-nya adalah 2X tambah 1. Jika U-nya adalah X, maka U turunannya adalah 1. Jika V-nya adalah 2X tambah 1, maka V turunannya adalah 2. Gitu. Karena 1 kalau diturunkan hasilnya adalah 0. Oke, jadi jika Y-nya U kali V, maka Y aksennya adalah U aksen V tambah U dikali V aksen. U aksen apa? 1. Kemudian V-nya 2X tambah 1. U-nya adalah X, berarti ini U-nya adalah X. Kemudian V aksennya adalah 2. Hasilnya akan menjadi 2X tambah 1 tambah 2X, maka Y aksen adalah 4X tambah 1. Dan dy dx-nya sama dengan 4X tambah 1. Gitu. Oke, kita lanjut ke contoh soal kedua. Soal kedua yaitu Y sama dengan 4 dikali 5X tambah 3 dikali X kuadrat. Sama aja kita merubah ini, Y sama dengan 4X kuadrat dikali 5X tambah 3. Gitu. Jadi ini merupakan U, ini merupakan V-nya. Jadi kita tinggal selesaikan. U-nya 4X kuadrat, kalau kita turunkan 2 dikali 4 dikali X pangkat 2 dikurang 1. Hasilnya 2 kali 4 itu 8, X pangkat 2 kurang 1, X pangkat 1. Kemudian V-nya adalah 5X tambah 3. 3 kalau kita turunkan itu hasilnya 0. Maka 5X-nya kita turunkan, 5 dikali X pangkat 0, 5. Gitu. Jadi kita tinggal masukkan ke rumus. U aksen adalah 8X, V itulah 5X tambah 3. Kemudian U-nya adalah 4X kuadrat, V aksennya adalah 5. Tinggal kita kalikan ke dalam. 8X dikali 5X tambah 3, 8X kali 5X itu adalah 40X kuadrat. Ditambah 8X dikali 3 itu adalah 24X. Ditambah dengan 20X kuadrat. Hasilnya akan menjadi 60X kuadrat ditambah 24. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ketiga yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurang 5 dikali 2X kurang 7.
Jadi kita pisahkan satu persatu. Ini merupakan U, ini merupakan V. Kita cari dulu turunan dari U. U itu adalah X kuadrat kurang 5. 5 kita turunkan 0. X kuadrat kita turunkan, hasilnya adalah 2 dikali X pangkat 1. 2X. Kemudian V-nya adalah 2X kurang 7. V aksennya 7 kita diturunkan, itu hasilnya 0. 2X kita turunkan. 1 dikali 2 dikali X pangkat 0. Gitu. Jadi hasilnya adalah 2. Jadi jika Y-nya adalah U dikali V, maka Y turunan U aksen V dikali U kali V aksen. U aksennya adalah 2X kali 2X kurang 7. U-nya adalah X kuadrat kurang 5, V aksennya adalah 2. Maka hasilnya akan menjadi 4X kuadrat kurang 14X tambah 2X kuadrat kurang 10. Gitu. Maka kalau kita selesaikan, operasi ini akan menjadi 6X kuadrat kurang 14X kurang 10. Itu adalah hasil turunan dari dy dx. Dengan cara yang sama, silakan nanti dibuktikan, boleh, atau dicari bagaimana cara menemukan bentuk-bentuk turunan dari kelima bentuk ini. Kita telah membuktikan tadi ada dua bentuk yang pertama dan bentuk yang ketiga. Akan nanti kita cari bentuk yang kedua, bentuk yang keempat, dan bentuk yang kelima. Ini tugas Anda sekalian untuk mencari pembuktiannya. Bagaimana nanti bisa ditemukan hal tersebut, gitu. Dan untuk evaluasi mandiri, silakan kerjakan evaluasi mandiri dari 3 soal ini menggunakan bentuk umum yang dari yang 5 ini. Silakan cari nanti berdasarkan bentuk umum turunan dari 5 rumus ini. Ini ada 4 soal, cukup gampang, akan diselesaikan nanti. Itu saja pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan di waktu lain untuk materi-materi berikutnya. Silakan dipahami, dirangkum nanti sebagai bahan diskusi di dalam kelas bersama guru dan teman-temannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.